Bapa kami yang di surga, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami doakan biarlah campur tangan daripada-Mu Tuhan. Gereja boleh tetap berlangsung walaupun secara virtual. Semua jemaatnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk semua mereka Tuhan yang Tuhan tetap lindungi dimanapun kami berada. Tetap berikan kesehatan kepada setiap jemaat kami Tuhan. Tetap pelihara mereka, baik mereka yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Tuhan jaga dan pelihara mereka, berikan segala kecukupan kepada mereka juga Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga mereka. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, biar kami tidak berkumpul bersama, berikan kami agar kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, jikalau di antara kami ada yang sakit, khususnya kami doakan buat Tante Helen, untuk anaknya, menantunya, cucunya yang ada di Indonesia. Mereka sedang sakit Tuhan, pulihkan segera Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan, buat mereka sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau buka jalan supaya segera mendapat pekerjaan tersebut Tuhan. Tuhan, kami serahkan sekali lagi untuk gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak kumpul bersama Tuhan, kami bisa menyelenggarakan kebaktian-kebaktian yang kami doakan supaya boleh jadi berkat baik bagi jemaat kami sendiri di San Francisco maupun bagi siapa saja yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Demikian juga pelayanan kami di kebaktian doa Tuhan. Melalui kesempatan itu, walaupun kami tidak banyak yang berdoa, tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan, apa yang kami sampaikan pada Tuhan, Engkau mendengar satu persatu permohonan kami Tuhan, ucapan syukur kami. Bapa kami di surga, kami juga doakan untuk masa depan negara ini, yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan presiden. Tuhan, pakailah para anggota, Tuhan pakailah para citizen yang memiliki hak untuk memilih, supaya mereka boleh memilih yang terbaik Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami doakan buat Presiden Jokowi sampai kepada semua pejabat-pejabat yang paling rendah, agar mereka diberikan kerjasama untuk memajukan negara. Kalau saat ini sedang mengadakan pemberantasan pandemik COVID-19 juga Tuhan pakai supaya mereka bekerja sama dengan baik. Untuk setiap negara Tuhan yang sedang mengalami pandemi ini Tuhan, biar mohon Tuhan segera pulihkan supaya kami yang hidup di dunia ini boleh leluasa bebas kembali Tuhan seperti sedia kala mengadakan aktivitas kami Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga doakan untuk masa depan daripada setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memelihara kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, supaya kami tetap bersandar pada Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah kebaktian pada hari ini. Setiap yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan juga memberkati. Berkati juga mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan dalam segala hal. Tuhan, doa ini tidak sempurna. Tuhan, ajarkan kami supaya kami menyempurnakan doa ini melalui doa yang diajarkan oleh Engkau Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan nomor 417, seperti rusa rindu air. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan menyanyikan lagu 417.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Puji Tuhan. Saat ini mari kita tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, surat Rasul Paulus kepada Timotius bagian yang pertama. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara sekalian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta satu hal yang paling penting, mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Dia. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari ini boleh jadi berkat bagi kami semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Kami boleh membaca firman-Mu dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kami baca. Pakai hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang di-sharekan kepada kami, apa yang dipergumulkan boleh jadi berkat bagi semua kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan, dan biarlah mereka boleh menyelesaikan kebaktian ini dengan mendapat berkat yang daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya berdoa. Amin. Nah saudara, ayat Alkitab yang sudah kita baca itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika dia diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan menghadapi pengajar-pengajar sesat. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwasanya akan ada orang-orang murtad, akan ada orang-orang yang disesatkan, akan ada orang-orang yang menyeleweng, akan ada orang-orang yang percaya kepada tahyul, kepada dongeng nenek-nenek tua dan sebagainya. Itu diingatkan terlebih dahulu. Nah saudara, sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita manusia, diberikan kebebasan penuh supaya kita bisa mengambil keputusan di dalam dunia ini, saudara. Kalaupun kadang kita nakal, namun tangan Tuhan tidak tergopoh-gopoh mencambuk kita.
Herannya, sebelum mengalami selintik daripada Tuhan, manusia sering lupa diri. Manusia sering menganggap remeh kepada Tuhan. Tidak pernah ada perubahan. Tidak pernah ada pertobatan. Nah, perubahan dari diri seseorang itu biasanya terjadi menunggu selintik daripada Tuhan. Padahal Tuhan itu baik. Padahal Tuhan tidak pernah mau bercita-cita atau merencanakan untuk menyelintik kita, bukan? Seseorang jarang saya temukan dia datang kepada Tuhan sebelum merasa dirinya berdosa. Jadi kalau engkau benar-benar mau datang kepada Tuhan, harus benar-benar merasa dirimu berdosa. Pada saat engkau merasa dirimu tidak ada apa-apa, pada saat engkau merasa dirimu tidak berguna, maka pada saat itu baru banyak orang yang mau datang kepada Tuhan. Ketika engkau masih menganggap bahwa dirimu hebat, engkau masih menganggap bahwa dirimu memiliki segala kekuatan, engkau masih menganggap bahwa dirimu bisa melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan, engkau masih menganggap bahwa apa yang kau dapatkan, baik itu harta benda, uang, dan segala milikmu, pengetahuan itu berdasarkan kekuatanmu sendiri, maka engkau tidak pernah akan bisa datang kepada Tuhan. Karena begitu sombongnya kita, karena begitu angkuhnya kita, karena begitu merasa hebatnya kita. Tetapi ketika kita merasa diri kita tidak ada apa-apa, ketika kita merasa diri kita begitu rendah, begitu hina, begitu tidak berdaya, begitu tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, maka pada saat itulah kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, masihkah engkau dan saya berkeras hati mau tunggu sampai diri kita hancur lebur seperti apa yang saya ceritakan di atas, baru kita mau rela datang kepada Tuhan? Kadang terlambat. Kesombongan kita membawa kita tidak mau datang kepada Tuhan. Jangan pertahankan kesombongan itu. Hentikan kesombongan itu. Hentikan kekerasan hati kita. Hentikan, sekarang datang kepada Tuhan. Nah saudara, perubahan tingkat rohani kadang ditimbulkan justru dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Seringkali juga dalam keadaan yang memalukan. Ada lagi dalam keadaan penyesalan. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Itu sebabnya maka kita hidup di dunia ini harus hati-hati dalam bertindak. Firman Tuhan mengajarkan pada kita, engkau mesti banyak mendengar, tapi sedikit ngomong. Engkau masih banyak berpikir, sedikit untuk berkomentar. Jadi mesti menerima pengajaran daripada Tuhan sebanyak-banyaknya. Sebelum kita memahami benar, sebelum kita mengerti semuanya, jangan pernah kita menjadi pengajar sehingga kita bisa mengajarkan ajaran yang salah. Saudara, kita mesti belajar menahan diri. Kita mesti belajar penguasaan hidup. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saudara, saya masih ingat ketika saya masih kuliah, saya ditugaskan untuk mengatur sebuah acara dalam satu bagian acara besar. Waktu itu saya merekrut beberapa orang teman-teman. Teman baik sebenarnya. Kita sama-sama baik. Tetapi entah kenapa salah seorang teman mau mengatur-ngatur terus. Dalam keadaan banyak pikiran, dia lakukan terus-menerus seperti begitu. Seakan-akan mengganggu. Lalu timbul tidak penguasaan diri. Saya marah kepada dia. Tetapi begitu saya pulang ke kamar,
saya merenungkan kembali, kenapa saya mesti mencetuskan, melampiaskan emosi seperti demikian rupa? Kenapa saya tidak bisa menahan diri? Padahal ini pelayanan, padahal ini dilakukan untuk Tuhan. Kenapa saya tidak bisa menahan diri? Malam itu saya tidak bisa tidur. Malam itu terpikir terus menerus, bagaimana nanti tiba hari hanya kalau saya masih menyimpan dendam, masih menyimpan kemarahan, masih belum membereskan. Tetapi puji Tuhan, setelah saya berdoa pagi, habis itu pagi-pagi saya bertemu dengan teman yang satu itu. Saya katakan, sorry, kemarin sempat marah, sempat emosi. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya bersalah, maafkan saya. Kita saling memaafkan dan damai sejahtera ada kembali. Nah, menahan diri, tidak sampai terpengaruh, apalagi terpengaruh kepada hal-hal yang jahat, itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Kadangkala Allah membiarkan kita melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak menahan diri, hal-hal yang keceplosan, hal-hal yang mempermalukan diri sendiri, supaya kita tertemplak, supaya kita malu, supaya kita merasa benar-benar kita kurang, supaya kita merasa kita tidak ada apa-apanya, supaya kita merasa kita tidak bisa mencapai apa yang diinginkan Tuhan. Maka kita harus segera bertobat, harus segera kembali kepada Tuhan. Kadang Dia biarkan kita seperti begitu, karena Dia beri kebebasan kepada kita. Kalau kita tidak mau taat kepada Dia, kita mau melawan Dia, tunggu akibatnya, tunggu resikonya. Itu sebabnya kalau terjadi apa-apa harus ada perubahan. Kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan, tetapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ketika apa yang kita kehendaki tidak bisa tercapai dan kita merasa Tuhan tidak menghendaki, maka kita harus buang jauh-jauh apa yang kita kehendaki dan ikut kehendak Tuhan saja. Kita tidak sempurna, saudara. Kita manusia tidak sempurna. Tetapi kita diberi pelajaran untuk berjuang. Firman Tuhan mengajar kita untuk berjuang. Khususnya di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 10, Paulus mengajarkan kepada Timotius yang masih muda itu, jangan supaya engkau dianggap remeh karena engkau muda. Engkau bisa pelajari, engkau bisa taat pada firman Tuhan, engkau harus tetap setia pada Tuhan, engkau harus tetap memegang firman Tuhan. Itu yang diajarkan kepada Timotius. Saudara, di dalam perjuangan menuju kepada tanda kutip kesempurnaan, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan secara langsung saat ini, seperti yang diajarkan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Pertama, manusia lama kita, masa lalu kita, manusia dulunya kita. Apa yang dilakukan oleh manusia lama kita? Alkitab mencatat manusia lama sebelum datang kepada Tuhan Yesus, sebelum menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita bukan mengutamakan Tuhan Yesus. Kita mengutamakan tahyul. Kita mengutamakan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Saudara,
di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7a mencatat, tetapi dikatakan jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Adalah ajaran sesat di situ dikatakan. Ini merupakan tradisi dari para pengajar ajaran sesat. Ajaran ini tidak berlandaskan Alkitab, namun ajaran seperti ini yang masih dibicarakan oleh orang-orang bodoh. Mereka mentaati satu pihak, mereka mengaku mentaat firman Tuhan, tapi satu pihak mereka masih mentaat pada ajaran nenek-nenek tua itu. Paulus mengingatkan kepada kita, termasuk juga kepada Timotius, termasuk juga kepada Titus. Titus pasal 1 ayat 14 dan Timotius dengan hal yang sama. Suratnya berdua, khususnya 2 Timotius pasal 4 ayat 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 4 bunyinya demikian. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng kalau tidak hati-hati dalam hidup kita, kalau tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kita bisa tergoda untuk membuka telinga kita terhadap dongeng. Nah saudara, sebelum seseorang percaya pada Tuhan Yesus, memang pengaruh dari tradisi sangat kuat. Bahkan orang-orang yang baru percaya juga mengalami kesulitan seperti begitu sampai detik ini. Kalau engkau dari latar belakang yang belum percaya pada Tuhan, kemudian dimenangkan oleh Tuhan dalam satu kebaktian rohani, ataupun melalui retreat, melalui pembacaan Alkitab secara pribadi, sanak famili masih belum percaya, seringkali ada tantangan-tantangan seperti demikian. Mereka masih senantiasa menawarkan dongeng-dongeng tersebut, pengajaran tahyul, ya. Itu sebabnya kita perlu datang ke persekutuan, bersekutu dengan sesama orang percaya, saling support. Di mana ada kelemahan, kita mensupport dia, memberi nasihat, memberi dorongan, memberi pertolongan, mendoakan. Itu bisa terjadi dalam persekutuan. Makanya kita membutuhkan persekutuan yang hari ini tanda kutip kita kehilangan. Karena pandemik kita kehilangan persekutuan seperti demikian. Itu berarti apa saudara? Itu berarti sebenarnya kebaktian virtual melalui video seperti begini tidak bisa menggantikan kebaktian setiap minggu kita yang saling bertemu. Waktu itu masih boleh berjabat tangan, waktu itu bisa saling menasehati, saling mendukung dalam doa, saling bertemu, berbicara, komunikasi dan sebagainya. Nah sekarang tidak demikian, tidak bisa demikian. Kita hanya lihat wajah teman kita di depan kaca handphone kita, atau kalau lebih canggih lagi mungkin di depan televisi kita. Nah saudara, sibuk dengan dongeng atau juga istilah sibuk dengan dongeng-dongeng nenek-nenek tua ini artinya tiada putus-putusnya tetap mengikuti ajaran tersebut. Paulus ingin mengatakan pengajaran itu bisa mengombang-ambingkan kehidupan kita. Itu sebabnya harus segera diputuskan, harus segera dihilangkan, harus segera dibuang jauh-jauh supaya kita tetap memegang teguh kepada firman Tuhan. Kalau kita perhatikan waktu zaman Yosua saja dikatakan, waktu dia diminta untuk melaksanakan tugas, dia katakan jangan melihat kanan maupun kiri. Waktu Petrus mau menyeberang laut, dia pikir dia bisa menyeberang dengan jalan di atas
laut seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, ya. Tapi pikirannya menoleh sana, noleh sini, bisa tenggelam, saudara. Jadi harus fokus. Supaya kita fokus, kita harus belajar banyak firman Tuhan. Supaya kita bisa fokus, hanya harus banyak mengikuti pembinaan melalui firman Tuhan. Kumpul bersekutu bersama, belajar Alkitab bersama, baca santapan harian, baca buku-buku rohani, baca Alkitab, ikut dalam persekutuan doa, senantiasa mendengarkan renungan firman Tuhan yang benar. Sebagai orang percaya butuh diisi dengan sedemikian rupa, saudara. Nah, saudara, seorang tukang besi boleh memakai alat-alat berat semacam palu, gergaji untuk memotong besi. Namun jangan sampai mengambil pisau, palu, ketok diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Sama seperti seorang ahli kimia ditugaskan untuk menyelidiki bahan-bahan kimia, tapi dia sendiri tidak boleh terpengaruh dengan bahan-bahan kimia tersebut. Dia diminta untuk menyelidiki narkoba, bukan berarti dia dipengaruhi narkoba, dia menjadi terikat pada narkoba, tidak demikian. Artinya apa, saudara? Artinya mungkin kita sesekali bisa tanpa kita sadari membaca atau mendengar pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi jangan terpengaruh. Justru sebagai orang percaya, maka dikatakan engkau adalah garam, engkau adalah terang, ya. Kita menerangi, kita menggarami, kita yang mempengaruhi, bukan kita dipengaruhi. Garis bawahi, kita mempengaruhi, bukan kita dipengaruhi. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu hal yang pertama. Masa lalu kita, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, harus dibuang jauh-jauh. Datang kepada Tuhan, harus sesuai pada firman Tuhan. Yang kedua adalah masa kini kita, saat ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 mencatat, saya bacakan buat kita. Tetapi sekali lagi, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Ada tambahannya, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saudara, latihan badani dikatakan sebagai satu latihan juga untuk melatih diri kita supaya tetap setia pada Tuhan. Itu merupakan ibadah. Kita sedang berlatih, saudara. Latihan perlu adanya pemeliharaan diri, ya. Latihan perlu adanya alat, yaitu firman Tuhan. Latihan perlu adanya kedisiplinan. Latihan perlu menahan diri, ya. Latihan perlu tahan emosi, tahan kemarahan, dan sebagainya. Semasa hidup seperti saat ini, saudara, yang sangat diperlukan adalah latihan rohani agar kita berguna untuk masa yang akan datang. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita berlatih dengan menahan diri kita, menahan kemarahan, menahan rasa ingin memiliki milik orang lain, menahan kata-kata yang tidak bijaksana,
menahan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kita dilatih untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Itu latihan badani kita, dari sikap kita, dari karakter kita. Saudara, dari karakter kita akan tercetus siapa kita. Waktu kita menghadapi masa-masa harus menunggu, kita sabar tidak menunggu. Waktu kita menunggu, bukan berapa lama kita menunggu. Mungkin engkau bisa menunggu sampai 10 jam. Tapi ketika engkau menunggu, engkau ngomel, engkau marah, engkau emosi, engkau merasa kesal. Nah, disitulah letaknya. Jadi menunggu bukan berarti berapa lama engkau menunggu, tetapi bagaimana sikapmu waktu engkau menunggu. Sikap itu yang akan memperlihatkan siapa engkau dan siapa saya. Ketika sikapmu baik, maka baik. Ketika sikapmu jelek, maka jelek. Itu sebabnya saudara, maka ada yang disebut dengan istilah menahan diri atau eksperimen dalam kehidupan sehari-hari. Mau tes seberapa kita menahan diri kita, seberapa kita sabar. Pernahkah kita dites demikian? Seberapa kuatnya kita bersabar? Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin sehat tubuh kita, sebenarnya semakin cenderung kita berbuat yang jahat. Karena kita sehat, kita semakin cenderung melakukan yang jahat. Itu sebabnya semakin sehat kita semakin membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Ketika tubuh kita semakin kuat, semakin sehat, kita semakin bisa merasa sombong, merasa diri hebat, semakin bisa lakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka disitulah butuh benar-benar kekuatan kita daripada Tuhan. Dalam Alkitab mencatat, ketika seseorang itu hidup kudus, ketika seseorang itu hidup takut akan Tuhan, dia mesti minta pertolongan kepada Tuhan supaya dibarengi dengan tubuh yang sehat. Sebab kalau dia tidak sehat, dia bisa dicemooh, bisa dihina. Ayub itu adalah orang yang hidup kudus, orang yang baik, orang yang suci, saleh, jujur, taat pada firman Tuhan. Tapi ketika dia menghadapi sakit penyakit, dia dicemooh oleh teman-temannya. Bahkan dicemooh oleh istrinya. Ketika kita katakan kita lakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan di gereja, maka sikap kita juga harus hidup kudus. Tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa di kantor kita bengis, lalu di gereja kita mulut manis. Gak bisa demikian. Itu namanya ular berkepala dua kan ya. Itu artinya apa? Itu artinya kepura-puraan. Rohani yang pura-pura. Mesti transparan. Hidup masa kini kita mesti transparan. Ya. Artinya apa? Artinya ketika kita berlaku sebagai orang yang hidup setia pada Tuhan, maka perbuatan kita juga adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah manusia masa depan kita. Kalau kita perhatikan 1 Timotius pasal 4, kembali lagi ayat 7 dan 8,
khususnya ayat 8b dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau kita bersama-sama melihat bahwa watak dan tingkah laku kita yang saleh itu lebih berharga dari segala emas permata. Emas permatamu akan menjadi tidak berharga kalau hidupmu tidak saleh, tidak jujur, karaktermu jahat dan sebagainya, maka kekayaanmu itu tidak berarti. Kecantikanmu pun menjadi tidak bernilai. Sekali lagi, Rasul Paulus memakai gambaran atletik. Rupanya disiplin sangat diperlukan untuk membentuk kehidupan supaya orang hidup saleh. Atlet harus mengendalikan tubuhnya, taat pada peraturan, diet yang ketat, tidur yang cukup. Saya masih ingat pemain bulu tangkis kita yang terkenal dulu waktu zaman saya masih remaja. Ada yang namanya Lim Swee King, masih hidup dia. Waktu itu semua pemain sudah diatur sedemikian rupa di pelatnas, mempersiapkan diri untuk bertanding. Namun koran mencatat ia menghilang dari pelatnas dan pergi jalan-jalan. Sewaktu giliran bertanding, dia telat lagi, terlambat. Akhirnya ia kalah WO. Jadi kepintaran, latihan, semua tidak cukup tanpa dibarengi dengan disiplin dan menahan diri. Perlu adanya menahan diri. Nah, kalau hari ini Anda dan saya boleh melihat tim olahraga yang bertanding itu bisa menang, itu bukan semata-mata dia itu kerjakan pada hari itu, tidak. Mereka sudah mulai dengan latihan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun atau sejak masa muda. Jadi tidak secara instan. Dia sudah kerjakan banyak latihan. Latihan rohani juga demikian, tidak mudah saudara. Kita harus berjuang. Seperti di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 10a ini dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah, berjuang. Karena kita menaruh pengharapan ya kepada Allah yang hidup, maka kita berjuang terus-menerus, belajar firman Tuhan terus-menerus. Mungkin bisa jatuh tapi bangun kembali, tidak sampai tergeletak. Kita bekerja keras karena kita tahu anugerah Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mundur, kita maju lagi, dekat pada Tuhan. Jangan tunggu, jangan menahan diri terus. Kita harus datang terus-menerus kembali kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Pelatihan bukan hanya berguna untuk diri kita sendiri secara pribadi, tapi juga membawa dampak kepada orang lain. Ketika kita taat pada Tuhan, orang melihat kenapa dia bisa taat. Kita bersaksi bahwasanya saya taat karena saya sudah mengalami kasih Kristus. Saya sudah mendapat anugerah pada Tuhan. Orang juga kita kasih tahu bagaimana kita mengalami kasih Tuhan, bagaimana kita diberkati Tuhan. Mereka bisa terpengaruh untuk merasa tertarik bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Kalau mereka juga mengalami kasih Tuhan, mereka bisa buka hati mereka lebar-lebar untuk menerima kasih daripada Tuhan, anugerah dari Tuhan, dan itu menjadi dampak yang besar bagi orang lain juga, bukan? Nah, saudara, Paulus mengingatkan kepada Timotius, jauhi ajaran yang tidak berguna itu. Ambil firman Tuhan untuk dipelajari, untuk jadi bekal
Jadi bekal engkau mengajar dan jadi bekal bagi setiap orang percaya untuk meningkatkan hidup rohani kita masing-masing. Permisi tanya, bagaimana dengan kehidupan Anda dan saya yang mendengarkan firman Tuhan saat ini? Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan 1-2 kalimat sebagai kesimpulan firman Tuhan yang kita pelajari. Pertama, hidup manusia penuh dengan perjuangan. Apalagi iblis tidak pernah tinggal diam, saudara. Kita bisa saja mengalami kejatuhan. Kita bisa saja mengalami akibat dari kejatuhan tersebut. Lalu kita mesti bangkit kembali. Kita mesti datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan supaya kita bangkit kembali. Tidak ada tips yang terlalu hebat untuk itu selain kita hanya kembali kepada Tuhan. Supaya hidup kita tidak dianggap tidak berharga, tapi hidup kita mesti berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, untuk meningkatkan kualitas kehidupan, maka kita harus berlatih. Tidak ada yang terlambat. Maka hari ini juga kita mau latih disiplin hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau selama ini kita tidak taat sepenuh pada Tuhan, mari kita kembali taat belajar. Seorang petinju yang hendak bertanding, dia harus disiplin. Kita juga sebagai orang percaya yang mau bertanding, kita harus disiplin. Harus tetap jaga iman kerohanian kita. Jangan lagi terpengaruh oleh hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau kembali kepada Dia. Siapapun kita, ingat, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan akan merusak kehidupan kita. Hal apa saja? Hal segala dalam kehidupan kita. Kata-kata yang kita ucapkan, sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya harus yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada sikap kita yang seakan-akan tidak menyenangkan hati Tuhan, kita mesti kembali. Perubahan mesti ada. Pertobatan mesti segera datang kepada Dia. Mohon ampun supaya semuanya ada kedamaian bersama dengan Tuhan, juga bersama dengan sesama manusia. Kita rindu demikian bukan? Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan sesuai dengan ajaran Rasul Paulus melalui firman Tuhan kepada Timotius yang ditugaskan untuk melayani atau mengerjakan tugas menghadapi pengejar sesat ini. Mengajarkan kepada kami supaya menyelidiki latar belakang kami, masa lalu kami, masa kini kami, kemudian supaya kami bisa merencanakan untuk masa kehidupan yang akan datang. Semuanya harus dilatih, semuanya harus disiplin, semuanya harus berdasarkan penahanan diri, semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang kami lakukan, kami rencanakan, atau perbuatan kami yang selama ini menyeleweng, yang sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yang tidak menyenangkan hatimu, ampuni kami Tuhan. Supaya kami bisa kembali kepadamu. Supaya kami boleh bertobat. Supaya kami boleh tetap setia pada ajaranmu. Sehingga di dalam kehidupan kami, dalam karakter kami, memancarkan kasih Kristus yang bisa dilihat oleh orang lain, yang bisa diperhatikan oleh orang lain. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. God bless you.